ini kami akan membahas materi sistem persamaan linear. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Jason Chandra dari Prodi Teknik Informatika. Nama saya Gifarid Permana dari Prodi Teknik Informatika. Nama saya Helmi Prawita dari Sistem Informasi. Nama saya Jovita Samsanda Sultana dari Prodi Teknik Informatika. Selanjutnya kami akan membahas topik sistem persamaan linear. Ada pengertian dari sistem persamaan linear, macam-macam sistem persamaan linear, metode sistem persamaan linear, contoh penerapan sistem persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian sistem persamaan linear. Apa itu sistem persamaan linear? Persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel yang tunggal. Selanjutnya ada macam-macam sistem persamaan linear. Ada persamaan linear satu variabel, dua variabel, dan tiga variabel. Selanjutnya adalah persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang memiliki maksimal satu variabel berpangkat satu. Bentuk umum dari persamaan linear satu variabel adalah a x ditambah b sama dengan 0, yang mana a adalah koefisien, b adalah konstanta, dan x adalah variabel. A dan b adalah bilangan real, a dan b bukan 0. Selanjutnya adalah contoh soal dari persamaan linear satu variabel. Ada 18x ditambah 10 sama dengan 46, kemudian 18x sama dengan 46, 10 pindah ruas jadi min 10. Kemudian 18x sama dengan 36, x sama dengan 36 per 18, x sama dengan 2. Selanjutnya persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel merupakan sistem persamaan linear yang berjumlah 2 dengan berpangkat 1. Persamaan linear satu variabel menggunakan relasi dan tidak ada perkalian di setiap persamaan. Persamaan linear dua variabel memiliki 4 metode, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, determinan, dan metode grafik. Metode substitusi merupakan salah satu metode aljabar untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel ataupun tiga variabel. Substitusi berarti berganti atau mengubah ya dalam substitusi, dan salah satunya variabel dapat dipisahkan dari salah satu persamaan yang ada jadi diganti ke persamaan yang lain. Kemudian ini adalah contoh soal penyelesaian dari persamaan linear dua variabel. Yang pertama kita lakukan contohnya dulu. X min 4y sama dengan 16, kemudian 6x ditambah 4y sama dengan min 16. Ini adalah persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Kemudian kita akan mengubah x yang terlebih dahulu ya, karena x sama dengan 16 pindah ruas 4y jadi plus 4y. Kemudian dimasukkan lagi 6x ditambah 4y sama dengan min 16. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan persamaan pertama dan persamaan kedua. Di sini 6x ditambah 4y sama dengan min 16. Kemudian 6 kita masukkan yang tadi, yang ini 16 ditambah 4y, kemudian ditambah 4y sama dengan min 16. Selanjutnya 6 kali 16 itu adalah 96, 6 kali 4 24y, 24y, kemudian ditambah 4y sama dengan min 16. Selanjutnya 24y tambah 4y adalah 28y. Kemudian min 96 ini 16, 96 min 12 jadi min 96. Kemudian 28 y dikurang min 16 kurang min 6, hasilnya adalah min 112. Selanjutnya y min 112 dikurang 20 per dibagi 28, yang mana y sama dengan min 4. Kemudian selanjutnya kita akan mensubstitusikan persamaan y yang ini ke persamaan yang pertama.
Kita masukkan aja yang tadi yang udah di print. X sama dengan 16 ditambah 4Y. Kemudian X sama dengan 16 ditambah 4Y yang tadi min 4. Selanjutnya 16 tambah 4 20 16 ditambah 4 kali 4 dengan min 16. 16 ditambah min 16 hasilnya adalah 0. Jadi himpunan penyelesaian dari X dan Y adalah 0 dan min 4. Ini adalah metode eliminasi. Metode eliminasi adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan himpunan penyelesaian dalam suatu sistem persamaan linear 2 variabel ataupun 3 variabel. Caranya adalah jika variabel X dan Y, untuk menentukan variabel X, kita akan mengeliminasi variabel Y terlebih dahulu. Kemudian sebaliknya ya. Lanjut. Berikut ini adalah contoh dari persamaan linear 2 variabel dengan cara eliminasi. Dia dengan metode eliminasi, contoh soalnya adalah persamaan 4x ditambah 2y sama dengan 16. Kemudian 2x ditambah 2y sama dengan 10. Kemudian kita mengeliminasikan ya dengan cara mengkalikan atau masing-masing persamaan. 4x ditambah 2y sama dengan 16. 2x tambah 2y dengan 10. Kita kalikan untuk menemukan, untuk mengeliminasi salah satunya ini. Ini dikalikan 1, ini dikalikan 2. Dan sama ya, yang pertama ini 4x tambah 2y dengan 16. Kemudian yang pertama 2 kali 2 dengan 4. 4x ditambah 2y kali 2y, 2y kali 2 itu adalah 4x nanti. Dan 10 kali 2 20. Kita eliminasi 4x sama-sama, kita colok saja langsung. Dan 2y dikurang 4y itu adalah y kedua. Dan 16 dikurang 20 itu adalah y keempat. Selanjutnya kita temukan y di sini. 4 dibagi dengan 2, y sama dengan 2. Selanjutnya kita akan mengeliminasi yang selanjutnya itu adalah 2x tambah 2y tambah 10. Dan 2x ditambah 2y dengan 2 yang tadi ya dengan 10. Dan 2x tambah 4 dengan 10. Kemudian 2x dengan 10, 4 kali 2 jadi min 4. Dan 2x dengan 6 ya, 10 kurang 4, x 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Kemudian eliminasi yang diperoleh dan jawabannya adalah y sama dengan 2 dan x sama dengan 3. Itu ya. Selanjutnya metode determinan. Selanjutnya metode determinan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk metode selanjutnya adalah metode determinan. Determinan adalah suatu bilangan yang berkaitan dengan matriks, ujung sangka atau persegi. Determinan dapat pula digunakan untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linear baik 2 variabel maupun 3 variabel. Sebagai contoh soal seperti penyelesaian persamaan linear 2 variabel dengan cara determinan.
Dengan menggunakan metode determinan, tentukanlah himpunan penyelesaian dari bersama sistem berikut ini. Sebelum itu, rumus sistem bersama linear dua variabel dengan cara determinan adalah ini rumusnya. A J D X dengan B ini adalah rumus. Dan untuk soalnya kita ditanyakan 2x tambah y sama 3x ditambah 5y dengan 1. Jawab. Kita soalnya ini tertulis untuk dari awalnya sebelum masuk ke D. Awalnya 2, 3, 1, 5 terus X Y dengan 3, 1. Ini yang konstantanya, ini X-nya, ini rumusnya. Baru kita masuk ke D untuk mencari D. D dengan D itu sama kayak ini. Tulis jadi 2, 3, 1, 5. Tinggal kita kali silang aja. 2 kali 5 10. 2 kali 5 10. 3 kali 1 3. Dikurang dengan 10 kurang 3 sama 7. Nah ini D nya ketemu jadi dx. Untuk mencari dx kan ditanya x. Ini tuh ibaratkan x, nah ini y. Kalau ditanyakan kita x, maka x ini ditukar yang awal 23 ditukar ke 3 1 yang 2 sama dengan ini. Nah x itu kita bentuk ganti jadi 3 1. Tapi y nya tetap tulis 1 5. Sama dikali silang. 3 kali 5 15. Terus 1 dengan 14. Jadi di X dapat 11. Sekarang kita lagi tinggal di Y. Ini sama dengan kalau tanyakan di berarti gantian kayak X. Yang X itu awal tetap 2 3. X 2 3. Nah yang kalau tanyakan di ininya. Nah Y-nya itu kan 1 5. Kita ganti ke angka 11 ini di luar sama 3 1 atau yang di sini kalau 11. Jadi Y itu 3 1. Kita kali selang 4 1 2. Kita kali 3 9. Kurang 9. 9 kurang 2 min 7. Baru kita masuk ke rumus. X sama dengan dx bagi d dan y sama dengan dy bagi d. Dx itu ada 14 dan d nya adalah 7. dy nya itu 7 dan d nya adalah 7. Dengan 2. Jadi hasilnya adalah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear di papan di sini ialah himpunan penyelesaiannya dengan 2 Untuk metode grafik merupakan satu dari beberapa metode penyelesaian. Persamaan jarak mana diselesaikan dengan bantuan grafik pada bidang koordinat teks. Sekarang masuk ke contoh soal. Soal penyelesaian persamaan linear dua variabel dengan cara metode grafik. Tentukanlah himpunan bersamaan dari x per dv 2x ditambah
dan X tambah Y sebilangan 3. Untuk mencari ini kita buat tabel dulu. Untuk mendapatkan X, kita X itu diganti 0 dulu. Jadi ini 0, jadi 2 kali X itu X 0, jadi 0. Dan masih ada sisa. Sisanya itu Y4 plus Y tambah jadi sama dengan 4. Jadi 4 dibagi Y, bagi 1 dengan 4. Jadi X nya 0, Y nya 4. Untuk berikutnya kita cari Y dari Y nya. Y nya itu dari 0. 1 kali Y dengan 0 karena Y nya 0. Sekarang sisa 2X tambahkan 4. 4 bagi 2, 2. Jadi X nya 2, 0. Kemudian X nya sama, kita buat tabel dulu. X nya itu kita ganti 0, 1 kali 0, 0. Masih ada sisa plus Y sama dengan 3. 3 bagi 1, 3. Jadi ini 0, 0, 3. Y nya ganti 0 juga. Habis, punya habis, sisa X dengan 3. 3 dibagi 1, 3. Jadi 3, 4, 0. Untuk grafik ini gimana, udah catat? Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Untuk grafik Y, ini X 0. Nah, yang pertama adalah kita untuk mencari soal 11 ini. Pertama, ini yang kedua. Nah, Y-nya itu kita X dulu. X nya 0, X 0. Terus Y-nya 4. Ya. Taruh di sini 4, tandain 4. Nah, yang kedua, X nya itu 2. 2. Y-nya 0. Kalau berada titiknya kita garisin saja. Garisin. Dan yang kedua itu X plus Y sama 3. X nya 0, 0. Y nya 3. Terus yang berikutnya ada X nya 3. Terus Y nya 0. Kalau udah ada garisnya, seperti itu ya. Garis.
Nah, sudah kita garisin. Jika yang ketiga 42. Nah, 42 ini dari tambah Y dengan 4. Nah, aslinya. Nah, yang tiganya itu X ditambah Y dengan 3. Nah, udah ada nih. Kita tulis titik himpunan penyelesaiannya yang sejajar. Jadi titik potong, di sini ada titik potong. Jadi letak himpunan penyelesaian atau nilai X-nya X yang Y-nya dengan X yang sama dengan X-nya 1 dan Y-nya itu Y-nya 2. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan X plus Y. Jadi X itu 1, X-nya 1, dan Y-nya itu 2. Jadi ini hasil himpunan penyelesaian grafik di sistem persamaan dua variabel. Bagaimana? Udah dipahami? Udah. Baik. Saya hapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan persamaan ini dan tiga variabel. Persamaan linear tiga variabel dalam ilmu matematika yang digunakan untuk menyelesaikan kasus yang tidak dapat diselesaikan menggunakan persamaan linear satu variabel dan persamaan linear dua variabel. Dan persamaan linear tiga variabel terdiri dari beberapa buah persamaan linear dengan tiga variabel. Bentuk umum dari sistem persamaan linear tiga variabel adalah sebagai berikut, yaitu AX plus BY plus CZ sama dengan D10, di mana A, B, C, dan D merupakan bilangan real, tetapi A, B, dan C tidak boleh semuanya 0. Persamaan tersebut memiliki banyak solusi. Salah satu solusinya diperoleh dengan mengumpamakan sembarang nilai pada dua variabel untuk menentukan nilai pada variabel tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal penyelesaian dengan tiga variabel dalam menggunakan metode substitusi. Jadi di soalnya itu ada X min Y plus 2Z sama dengan 5. Kita namakan persamaan ini sebagai persamaan pertama. Selanjutnya 2x min plus y min z sama dengan 9. Kita namakan ini sebagai persamaan kedua. Selanjutnya ada x min 2y plus 3z sama dengan 4. Kita namakan ini sebagai persamaan ketiga. Soalnya itu tentukan nilai dari x plus y plus z. Langkah pertama itu kita pilih variabel yang memiliki koefisien sama dengan 1. Misalnya kita pilih pada persamaan pertama dengan koefisien ini sama dengan 1. Jadi kita ubah dulu persamaan pertama yang awalnya x min y plus 2z sama dengan 5. Kita ubah jadi x sendiri berada di ruas sebelah kiri, sementara yang lainnya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi x sama dengan plus 5 min y, kita pindah ruas ke sebelah kanan jadi plus y plus 2z, kita pindah ruas ke sebelah kanan jadi min 2z. Kita tulis ini sebagai persamaan keempat. Selanjutnya kita substitusi persamaan keempat untuk persamaan kedua. Persamaan kedua tadi adalah 2x plus y min z sama dengan 9. 2 berarti dikali x nya kita ganti dengan persamaan keempat tadi. X nya itu adalah 5 plus y min 2z. Lalu dikurung ditambah dengan y min z sama dengan 9. Jadi 2 dikali 5 10 tambah 2y, 2 dikali min 2z jadi min 4z plus y min z sama dengan 9. 10 nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi 2y min 4z plus y min z sama dengan 9. 10 kita pindah ruas ke sebelah kanan jadi min 10. Jadi 2y ditambah dengan ini itu adalah 3y min 4z min z jadi min 5z. 9 dikurang 10 sama dengan 1. Kita namakan ini sebagai persamaan 5.
Nah, selanjutnya kita substitusi persamaan 4 ke persamaan ketiga. Jadi persamaan keempat, jadi persamaan ketiga itu adalah x min 2y plus 3z sama dengan 4. Kita substitusikan persamaan keempat tadi yaitu 5 plus y min 2z. Jadi x-nya itu kita ganti jadi 5 plus y min 2z min 2y plus 3z sama dengan 4. Ini bisa kita keluarkan berarti kan ini sama dengan dikali 1 kan, 1 dikali semuanya jadi sama aja 5 plus y min 2z jadi sama aja. Kali kita tulis sama min 2y plus 3z sama dengan 4. Jadi 5 kita pindah ruas ke sebelah kanan jadi y min 2z min 2y plus 3z 4. 5 pindah ruas sebelah kanan jadi min 5 y min 2y jadi min y min 2z plus 3z jadi plus z. 4 dikurang dengan 5 min 1. Kita rubah jadi bentuk z sama dengan minnya kita pindah ruas ke sebelah kanan jadi y min 1. Kita tulis ini sebagai persamaan ke 6. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 6. Substitusi persamaan 6 ke persamaan kelima. Persamaan kelima. Dimana tadi persamaan 6 itu adalah ya, dengan persamaan kelima tadi adalah, jadi kita substitusikan persamaan 6 ke persamaan kelima. Jadi persamaan kelima tadi adalah persamaan kelima itu adalah 3y min 5z sama dengan min 1. Jadi persamaan 6 nya tadi kita masukin z nya kan ini. Jadi 3y min 5, z nya kita ganti dengan y min 1 sama dengan min 1. Nah, jadi 3y min 5 dikali y min 5y min 5 dikali min 1 plus 5 sama dengan min 1. Jadi 3y min 5y itu kan min 2y. 5 kita pindah ruas jadi 5 jadi min 1 dikurang 5. Jadi min 2y sama dengan min 1 min 5 jadi min 6. Y sama dengan min 6 per min 2. Jadi y nya sama dengan 3. Setelah mendapatkan y sama dengan 3, setelah mendapatkan y sama dengan 3, itu kita bisa langsung substitusikan ke dalam persamaan ke-6 tadi untuk mendapatkan nilai z. Jadi substitusi y sama dengan 3 ke persamaan ke-6, dimana persamaan ke-6 tadi adalah z sama dengan y min 1. Y nya tadi kita sudah dapat 3, tinggal kita masukkan saja z sama dengan 3 min 1. Z nya sama dengan 2. Setelah kita dapatkan y sama dengan 3 dan z sama dengan 2, kita substitusikan keduanya ke persamaan keempat. Persamaan keempat tadi adalah x sama dengan 5. X sama dengan 5 plus y min 2z. Ya. Dimana tadi 5 plus y nya itu tadi adalah 3.
Sementara 2 dikali Z-nya itu adalah 2. Ini X. X-nya berarti 5 plus 3 dikurang dengan 2 dikali 2 adalah 4. Jadi 5 tambah 3 8, 8 kurang 4 adalah 4. Kita sudah dapat X-nya 4, Y-nya 3, dan Z-nya adalah 2. Nah, kita selanjutnya bisa mencari nilai dari X plus Y plus Z. Jadi nilai X plus Y plus Z itu sama dengan 4 ditambah dengan Y-nya adalah 3 dan Z-nya adalah 2. Jadi hasilnya 9. Ini mau dicatat atau langsung dihapus saja? Ya, oke. Kalau sudah, saya akan lanjut menjelaskan contoh soal persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Kita hapus dulu. Soalnya adalah 2x plus 3y min z sama dengan 20. Jadi biasa kita namakan ini sebagai persamaan pertama. Terus ada 3x plus 2y plus z sama dengan 20. Kita namakan ini sebagai persamaan kedua. Selanjutnya ada x plus 4y plus 2z sama dengan 5x. Kita namakan ini sebagai persamaan ketiga. Angka pertamanya itu kita jumlahkan persamaan pertama dengan persamaan kedua untuk mengeliminasi variabel z. Jadi langkah pertama jumlahkan persamaan pertama dan persamaan kedua. Sebenarnya persamaan pertama dan 2 adalah pertamanya 2x plus 3y min z sama dengan 20. Dan persamaan keduanya adalah 3x plus 2y min z sama dengan 20. Nah, ini kita jumlahkan semuanya plus jadi 2x plus 3x itu 5x tambah dengan 3y plus 2y itu 5y. Jadi ini min z plus z itu kan 0, jadi tidak usah ditulis. 20 ditambah 20 40. Untuk menyederhanakan kita bagi dengan 5 semuanya. Jadi 5x dibagi dengan 5x plus 5y dibagi dengan 5 itu y, 40 dibagi 5 itu 8. Kita namakan ini sebagai persamaan keempat. Jika kita mendapatkan persamaan keempat ini, kita bisa kalikan ini, ya, ini dikalikan persamaan pertama kita kalikan dengan 2 untuk menyamakan variabel z dan untuk mengeliminasi dari variabel z. Sementara persamaan ketiga kita kalikan 1 saja. Ini kita kalikan 2, kita kalikan. Ini berarti 3x dikalikan dengan 2 itu jadi 6x plus 4y tambah 2z sama dengan 40. Karena yang bawahnya karena dikali 1 berarti sama aja, nggak ada perubahan. 4y plus 2z tambah dengan 15.
Setelah kita kalikan 2 dan kalikan 1, untuk mengeliminasi z-nya kita kurangkan persamaan 2 dengan persamaan 3. Jadi 6x dikurang dengan, ini maksudnya 1x, jadi 6 dikurang 1 itu sama dengan 5x. Nah, 4y dikurang dengan 4y itu 0, 2z dikurang dengan 2z 0 juga. Berarti 40 dikurang dengan 15 itu sama dengan 25. Jadi x sama dengan 25 dibagi 5 sama dengan 5. Setelah mendapatkan nilai x, kita bisa substitusikan nilai x ke dalam persamaan keempat. Persamaan keempat itu kan tadi, jadi kenapa bentuknya itu substitusi x sama dengan 5 ke persamaan x sama dengan 5. Persamaan keempat itu tadi x plus y sama dengan 8. X nya kita ganti dengan 5 plus y sama dengan 8. Y berarti sama dengan 8 dikurang dengan 5. Jadi 8 kurang 5 itu 3. Setelah mendapatkan x dan y, kita bisa substitusikan nilainya ke salah satu persamaan yang ada di sini. Misalnya saya ambil saja persamaan ketiga. Persamaan ketiga kita substitusikan. Jadi mendapatkan substitusi x sama dengan 5 dan y sama dengan 3. Terus misalnya ya, persamaan kedua, bebas mau persamaan kedua. Saya ambil persamaan ketiga ini. Persamaan ketiga itu adalah x plus 4y plus 2z sama dengan 15. Substitusikan nilai x-nya sama y-nya ke sini, jadi x-nya itu 5 plus 4 dikali y-nya adalah 3 plus 2z sama dengan 15. 5 ditambah 4 dikali 3 12 tambah 2z sama dengan 15. Jadi 12 tambah 5 itu 17 tambah 2z sama dengan 15. Jadi 2z sama dengan 15. 17 dipindah sebelah kanan jadi 17. Jadi 2z sama dengan 15 dikurang 17 itu adalah jadi 15 dikurang 17 ini min 2. Z sama dengan min 2 per 2. Z-nya min 1. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah x-nya sama dengan 5, y-nya itu sama dengan 3, dan z-nya adalah min 1. Nah, itu adalah contoh dari persamaan linear 3 variabel untuk metode eliminasi. Sudah jelas? Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Gifaren. Oke, kita kali ini membahas penyelesaian persamaan linear 3 variabel dengan metode determinan. Oke, yang pertama dan yang pasti adalah kita tulis soalnya terlebih dahulu. Nah, ini kan kita udah tulis soalnya ya. Sekarang kita ubah bentuknya ke matriks. Caranya gimana? Caranya kan tiap variabel tuh pasti depannya ada angka. Nah, itu yang kita jadiin matriks. Tinggal ini aja, dipindahin aja ke sini. Nah, konstantannya juga kita pindahin. Nah, kalau udah kita tinggal cari determinannya. Ini sebenarnya cukup mudah ya. Tinggal itu kita salin aja ke bawah.
Maaf nih kalau tulisannya jelek. Udah ini kan jadinya kayak gini ya. Nah, dua kolom pertama itu pindahin ke kanan. Nah, kalau udah gimana? Ada yang tahu caranya selanjutnya? Kali silang. Betul. Ya kali silang. Ini ke sini ya. Ya, lama ya. Tuh, kok pinter sih? Oh iya. Nah, ini dari kiri ke kanan dulu ya. Oh ini ya betul sama kayak kemarin hitungannya. Ya. Kalau udah yang kiri sekarang tinggal yang kanan. Ini untuk simbolnya dikurang ya. Kalau udah kayak gini ya simpel sih, perhitungan anak SD lah. Tinggal dihitung aja. 2 hasilnya kurang 3 kurang 1 dikurang 6 tambah 2 tambah 1 kurang 4 kurang 3 berapa? Itu 1 kurang 1 0 kurang ini sama dihitung 6 tambah 2 tambah 1 kurang 9 9 tambah 9 Nah, jadi determinannya adalah ini mungkin 9. Ini udah paham belum? Yang lanjut ke selanjutnya itu kan kita mencari determinan X, Y, dan Z ya. Sebenarnya sama. Jadi kalian hafal polanya aja lah kalau kata formula baik. Dan itu aja terus kita nyari determinan X. Nah kan tadi kan kalau determinan yang awal kan ininya ini ya. Nah buat nyari determinan X itu konstantanya kita pindahin ke sebelah ini. Ini nih X. Jadi konstanta yang ini kita pindahin ke sini. Nah yang ini sama, tinggal kolomnya aja dipindahin. 12, 11, 11, 1. Tinggal hitung kayak tadi aja sama. Ini biar cepat aja ya, langsung aja. Ya cepat aja. 4, 11. Dihitung aja hasilnya 10
kurang 37. Hasilnya min 27. Jadi determinan X hasilnya min 27. Catat dulu. Yang selanjutnya ya juga sama sih, tinggal dipindahin aja yang ini ke sini. Ini juga sama, ini dipindah juga, bisa dilari di sebelah kanannya. Tinggal silang aja diagonal kiri. Jadi hasilnya determinan Y adalah min 18. Simple ya. Sekarang kita mencari determinan Z. Tadinya kan di sini ya, jadi sekarang dipindahkan ke sini. Nah, contohnya aja yang kita pindahin dan kita mainin. Dipindahin lagi kolomnya, kolom pertama ke samping kanan. Kita disilang lagi. Hasilnya di dengan 41 orang. Hasilnya minus 36. Jadi determinan Z adalah minus 36. Oke, ini kan udah ketemu ya masing-masing determinannya ya. Nah, tinggal kita cari nilai X, Y, Z-nya. Caranya gampang, tinggal setiap determinan itu X, Y, Z itu dibagi sama determinan yang awal. Langsung aja. Ini determinan X dibagi dengan determinan awal. Dengan determinan 27 dibagi minus 9 sama dengan berapa? Ya betul, 3. Nah ini biar langsung aja ya, langsung aja dibagi.
minus 18 minus 9 hasilnya 2. Yang Z juga sama, minus 36 dibagi minus 9 sama 4. Jadi hubungan penyelesaiannya adalah 3, 2, dan 4. Nah, paham nggak? Nggak usah difoto lah ya. Ya, Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Cara contoh penerapan soal dalam kehidupan sehari-hari pada sistem persamaan linear. Ketikanya ini saya hapus dulu ya. Ya. Ada 20 tulis dan 3 spidol dengan 13.800. Harga 2 spidol dan 4 buku tulis dengan 1.500. Bisa membeli buku 4 buku tulis dan 6 spidol. Biaya pembayaran 1 juta dan 2 puas. Kemudian kembali kita terima sabarnya tetap. Karena kita misalkan Xn itu dengan harga sama servis terus Y-nya dengan harga 1 spidol. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Harga 20 tulis kita ibaratkan 2x ditambah Y 3 spidol dengan 2.400 terus 4x 4 buku tulis ditambah 2 itu dari 2 spidol. Kita sini mencari untuk salah satu dihilangkan kayak X atau Y. Kita mau nyari yang mau dihilangin yang mana aja. Jadi saya mau hilangin X. Di sini kan 2 sama 24. Di sini X tambah ada sama substitusikan Y digunakan sama dengan Y
Hitung 2x terus Y dengan 400 habis ini 2x tambah 3 Y nya itu kita masukkan ke angka, kita pilih antara 2x tambah 3y atau 4x. Kita ditanyakan analisa melipat buku x tambah sidol dengan misalkan 5.000 tambah kenal tambah 6 kali 200 jadi uang kembaliannya itu uang dia si Lisa itu 50.000 kurangin hasil barang yang dia beli itu 50.800 dengan 3.200 rupiah. Jadi kembalian yang dia terima adalah 3.200. Jadi gimana? Baik, apakah ada pertanyaan untuk belum kami? Ya, silakan ya. Nama saya Muhammad Irfanza, NIM saya 2022 080 3055. Ulang. Muhammad Irfanza. Ya. NIM-nya 2022 080 3055. Bagaimana bentuk umum persamaan linear satu variabel? Dari Bradley. Terima kasih. Oke, selanjutnya apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Selamat siang semuanya. Nama saya Syafika Zalfani Sadila. NIM saya 2022 08 03 034.
pertanyaan saya, apakah semua sistem persamaan linear memiliki solusi? Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Nama saya Bangga Syarif Hari ini 2022-04. Jadi tadi kan di presentasi ada sistem persamaan linear 1, sistem persamaan linear 2, sama persamaan linear 3. Saya mau bertanya, untuk membandingkan di antara ketiga itu, saya nanya di persamaan linear 2 itu ciri-cirinya apa ya? Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Kelas bodi. Siap Bodi. Perkenalkan, nama saya Budi Masius Wahyu Harto, NIM saya 2022-08-03-009. Saya mau bertanya, mengapa disebut sistem persamaan linear 2 variabel? Selanjutnya, masih ada pertanyaan atau sudah sudah? Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Bagaimana bentuk umum persamaan satu variabel? Bentuk umumnya adalah seperti ini. Nah, ini bentuk umum persamaan satu variabel. Kenapa disebut satu variabel? Karena di sini dia cuma punya satu variabel. Jelas? Betul nggak? Betul, Pak. Oke, siap. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu apakah semua sistem persamaan linear memiliki solusi? Jawabannya tidak. Sistem persamaan tidak memiliki penyelesaian. Apabila sangat jelas terlihat bahwa ketika kedua garis memiliki perbandingan dari yang sama, maka kedua garis saling sejajar dan tidak bertukar. Itu pertanyaan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Ciri-ciri dari sistem persamaan linear 2 variabel itu terdiri dari 2 variabel. Kedua variabel pada SPLDV hanya memiliki derajat 1 atau pangkat 1. Terus menggunakan tanda sama dengan. Tidak terdapat perkalian variabel dalam ciri yang bersamaan. Itu jawaban dari pertanyaan ketiga. Sama 2 variabel. Sama linear 2 variabel adalah sebuah relasi, bentuk relasi sama dengan pada bentuk aljabar yang memiliki 2 variabel dan keduanya bersamaan 1. Dikatakan persamaan linear karena pada bentuk persamaan ini jika digambarkan dalam bentuk grafik maka akan terbentuk sebuah garis lurus linear. Karena 3 variabel itu bisa di grafik juga untuk sebuah variabel lagi. Selanjutnya, apakah ada kritik, tanggapan atau saran untuk kami? Saya mau ngasih tanggapan tentang presentasi tadi. Materi itu jelas, penjelasannya juga bagus. Cuma jadi waktu penjelasan di papan tulis itu kurang kelihatan. Jadi kalau bisa Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang dan terima kasih.